Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kita sama-sama hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, Ketua RW 13 beserta para pengurusnya, Akhinal Kiram, Al-Ustaz Haji Nunu Zakaria, serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin yang kita cintai. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis dari Abi Umamah Al-Bahili. Hadis ini mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak perawi, di antaranya Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmizi, banyak sekali. Maknanya kita bisa pegang sebagai landasan untuk berpikir. Kata beliau, la tunqadhanna umral Islam urwatan fa kullaman taqaddat urwatun tashabbasan nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Artinya kurang lebih, sungguh pasti akan datang saatnya tali ikatan Islam itu terlepas. Satu ikatan. Setiap kali tali ikatan Islam itu lepas, maka orang Islam akan berpegang pada tali ikatan Islam yang berikutnya. Ketahuilah bahwa yang pertama kali terlepas tali ikatan Islam itu adalah hukum Islam. Dan yang terakhir tali ikatan Islam itu terlepas adalah as-salat. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam itu dibangun oleh berbagai hukum, dari mulai akidah, syariah, akhlak, ya, dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan hukum Islam, syariah Islam. Baik yang ada di dalam bab akidah, baik yang ada dalam ibadah, baik yang ada di dalam akhlak, baik yang ada di dalam muamalah. Lah itu semua tuh menjadikan Islam itu kuat, kokoh, Pak. Karena segala macam aspek kehidupan ini semuanya terangkum dalam Islam. Dalam kitab nih yang kita suka baca, semuanya ada di sini, Pak. Semua. Kalaupun ada hadis, dia penjabaran, penjelasan tentang teknis hadis itu. Tapi semuanya ada di sini. Ya. Kata Rasulullah SAW, ikatan Islam itu yang begitu kokoh itu yang ada dalam Quran ini, satu persatu akan terlepas, dipretelin, ya, hilang. Mungkin dalam pribadi tidak dipraktekkan, ya, baik pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara atau global. Islam akan senantiasa akan dipreteli terus, dibuang, dihilangkan, tidak diakui, tidak dipakai. Gitu, Pak. Jadi kalau sekarang ini cuma tinggal kita perhatikan ubudiyah yang ringan-ringan saja, yaitu hadis tadi bercerita seperti itu. Awal-awal di zaman Nabi dan para sahabat itu,
hukum Islam itu dipraktekkan, Pak. Ada kisos, apa kisos itu? Kalau dia mencuri, potong tangan. Ada rajam. Hukum Islam, Pak. Sekarang nggak ada. Sejak lama sudah tidak ada. Sampai negara menyatakan negara Islam pun hari ini tidak mempraktekkan. Ada rafsudi kadang-kadang sekali. Itu pun luar biasa menunggu puluhan tahun untuk mempraktekkan hukum panjung. Afghanistan, ya, cuma tinggal Arab Saudi aja. Itu saja sekarang sudah mulai berkurang. Ya. Sudah mulai ada dia memperhatikan hak-hak asasi manusia. Tinggal sulit untuk dipraktekkan. Jadi semua ajaran Islam itu akan hilang. Dan yang terakhir nanti adalah sholat. Tinggal sholat yang kita bisa praktekkan. Ya. Sholat pun sekarang sudah mulai dipretelin. Paham ya? Haji kemarin diputuskan bisa dengan metaverse. Bapak beli kacamata gitu, apa? Kacamata yang tebal ya. Jadi ibadahnya pakai metaverse. Jadi Bapak nanti tawaf seakan-akan berputar di rumah itu mengelilingi Ka'bah. Sudah mulai sekarang lagi mencari fatwa. Apakah dibolehkan haji dengan menggunakan bahasa kitanya haji online lah. Tapi virtual, haji virtual. Sekarang lagi minta fatwa. Sekali itu dibolehkan, maka orang nggak perlu datang ke Masjidil Haram. Cukup di rumah, lalu mengakses passwordnya ke Arab Saudi, diizinkan dia bayar berapa real gitu untuk membuka password online-nya gitu ya, kayak orang main game. Kan itu beli password kan. Kalau Bapak suka main Ragnarok tuh dulu waktu kecil ya, anak-anak kita, dia beli password kan, password Ragnarok tuh mahal Pak, untuk ngabisin duit. Makanya anak kita jangan sampai kecanduan game online ya. Sekali-kali mungkin boleh, tapi jangan keseringan ya, karena berbahaya. Nah, haji pun akan dibikin seperti itu, artinya dipretel itu satu-satu ajaran Islam ya. Dan yang terakhir sholat. Ya, sholat pun sudah ada keputusan Departemen Agama itu, ya. Yang terakhir apa di antaranya? Bukan hanya menjaga jarak, ya. Ada 4 gitu yang saya catat gitu ya. Memang cukup mengkhawatirkan juga. Termasuk khutbah itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Ya. Kemudian ibadah di masjid itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Orang di masjid itu ya. Cengcelan nggak boleh diedarkan, diantaranya itu. Jadi memang ajaran Islam ini semakin hari semakin dikurangi, Pak. Oh ya, judul pagi ini saya akan ambil judulnya Kambing Hitam Ideologi, Upaya Meruntuhkan Islam. Nah, itu judulnya. Sambil kambing hitam ini karena saya mengambil ayat 78 surat An-Nisa, nanti Bapak di rumah buka surat An-Nisa ayat 78. Sekali pembukaannya bercerita tentang kematian. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi buruji musyayadah. Ayatnya itu bab yang pertama, bab yang keduanya in asabtum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in asabtum sayi'atun yaqulu hadhihi min indika qul kullu min indillah. Surat An-Nisa ayat 48. Kambing hitam kalau dalam bahasa Inggris bukan black sheep ya, tapi dia menggunakan istilah namanya space goat. God itu kambing, space itu bukan hitam, tapi dia ditumpahkan padanya dia, space tempat menumpahkan. Jadi kalau dari kambing hitam di kamus Inggris tidak akan ketemu ya, adanya space god. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia KBB Indonesia itu kambing hitam itu adalah seseorang atau sesuatu
yang karena kekeliruan, kesalahan, ya, maka dia akan ditimpakan kepadanya, mengkambing hitamkan, ya. Mengkambing hitamkan orang itu, ya. Atau sesuatu, boleh ajaran, boleh macam-macam lah, boleh benda, ya, boleh orang, boleh sifat, pokoknya dia dikambing hitamkan. Lah, praktek seperti ini bukan terjadi sekarang saja, Pak. Ya. Sejak dulu, sejak zaman Nabi, ya, orang sudah mempraktekkan, terutama orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, reng-rengannya tuh, ya, para petinggi-petinggi di Arab dulu ya, sering mengkambing hitamkan orang. Dan yang paling enak mengkambing hitamkan itu pada siapa? Pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu jadi kambing hitam Rasulullah. Kalau ada musibah klik, gara-gara Nabi Muhammad. Kalau ada bencana, peristiwa yang tidak menyenangkan, gara-gara Nabi Muhammad. Selalu kambing hitamkan. Dulu Nabi Musa sebelumnya. Itu. Ada orang sakit, pandemi, satu kampung nih, ya, tahun kalau dulu. Selalu yang jadi kambing hitam adalah Nabi Muhammad. Ya. Ekonomi morat-marit, Nabi Muhammad. Kekacauan di masyarakat, selalu Nabi Muhammad. Ada serangan musuh, ya. Ini karena Nabi Muhammad. Selalu begitu, Pak. Jadi artinya surat An-Nisa tadi, kalau kalian mendapatkan kenikmatan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, ini dari Allah. Tapi kalau mendapatkan kesulitan, kesusahan, ya, kesengsaraan, petaka, musibah, ini disebabkan karena engkau ya Muhammad. Lalu Allah tutup, Qul kullum min indillah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka itu semua, bahwa segala sesuatu itu, ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya peristiwa kita sekarang di kampung kita, di negeri kita, ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tapi sering mengkambing hitamkan orang lain itu. Bahkan yang dikambing hitamkan sekarang ini adalah Islam itu. Ya. Kekacauan yang terjadi di dunia nih, Pak. Ini selalu disebabkan kepada Islam. Selalu. Makanya akan dipreteli Islam. Karena orang-orang kafir itu tahu, Pak. Tahu siapa Allah, siapa Nabi Muhammad. Bagaimana Islam itu mereka tahu. Nanti Bapak baca di rumah surat Al-Baqarah ayat 146. Ya. Ayat 146. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Al-Baqarah ayat 146. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ahlul kitab, siapa? Yahudi, Nasrani. Sungguh mereka sebenarnya tahu tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, mereka tahu, bahkan lebih mengetahui dari anaknya sendiri. Sama ya? Orang Kristen, orang Yahudi itu tahu tentang Muhammad, tentang Islam, bahkan lebih tahu daripada pengetahuan tentang anaknya. Orang tua mereka tuh, dia tidak tahu apa kesenangan anak, belum tentu tahu. Apa penyakit bawaan anak, dia belum tentu tahu. Kita saja nih ya, tahu nggak penyakit bawaan anak kita? Mungkin nggak tahu kita. Makanan apa yang paling lezat disukai oleh anak? Kita suami jarang tahu, Pak. Tapi istri kita dia tahu, Pak. Makanan yang paling disenangi oleh anak kita sejak bayi itu
Istri kita tahu, Pak. Tahu. Bahkan penyakit bawaan pada anak kita tuh, istri kita tahu. Karena sejak kecil dia bangku, dia gendong terus, oh ini mulai demam. Sehingga jangan heran kalau anak kita jauh-jauh itu tinggal di mana. Kalau ada keluhan tentang dirinya, dia selalu lapor pada ibunya tuh. Mah, kok jangan enak badan, kenapa ya? Kata istri kita tuh, yang coba itu ambil bawang diredos, tempelin di jidat, atau tempelin di pelipis. Gitu. Istri kita begitu, Pak. Kita nggak tahu tuh, tapi istri kita tahu. Bapak nggak enak makan, bilang sama mamanya, kenapa ya? Kan kalau lagi kamu udah ke dokter aja dah, tapi istri kita nggak, Pak. Coba itu ada kunyit, dibilang belum bisa cari kunyit sedikit, cari ketumbar sedikit, ya. Tambah apa jahe sedikit, kamu redos. Gitu, Pak. Istri kita tahu, kita kurang tahu. Ada orang yang tahu juga, tapi terbatas, Pak ya. Termasuk pakaian yang disenangi anak kita pun nggak tahu. Kita pergi ke Singapura, bawa oleh-oleh itu ya, kasih ke anak-anak kita. Kurang bagus, nggak suka. Tapi kalau istri kita diajak tuh, berikan buat anak kita. Dia tahu tuh pakaian kesukaan, warna dan sebagainya. Makanya kalau bapak pergi ke luar negeri, ajak tuh istri, sekali-kali vakansi kan itu. Buat apa duit banyak-banyak? Mesti pertimbangkan anak Pak. Kalau dari si ajak umroh, ya, ajak pergi ke Turki itu, pergi ke Hong Kong, praktekkan. Mumpung ada usia, mumpung ada rezeki. Nanti kalau sudah nggak ada usia, nggak ada rezeki, susah kembali. Jadi orang-orang Nasrani Yahudi itu dia lebih tahu tentang Muhammad daripada tahu tentang anaknya sendiri. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Allah masih tahu di surat Al-Baqarah ayat 146. Cek di rumah. Lah, karena mereka tahu tentang Islam dan pada akhirnya Islam ini akan jaya. Nah, nanti dalam surat As-Saffat ayat 14, nanti buka di rumah penutupnya tuh fa'ayatnal ladzina amanu ala duwihim fasbahu zahirin. Orang Islam, Pak, cepat atau lambat akan diberikan kekuatan dan kemampuan, ya, untuk menghadapi musuhnya tuh, ya. Sampai kemudian Allah akan berikan kemenangan kepada orang Islam, ya. Kalau kita panjang umur, kita akan nikmati itu semua, Pak. Kalau panjang umur ya, sabar aja. Karena mereka tahu ini semua, maka itu dipreteli pelajaran Islam tuh satu. Dulu King Louis, Raja Prancis, Pak, untuk perang salib yang kedua, ya. King Louis, Raja Louis yang ke-9, dia ditangkap di Mesir, di Iskandaria, di penjara, Pak. Raja Louis di penjara di Iskandaria, Mesir. Selama di penjara dia menulis, Pak. Terkenal sekali tulisannya. Apa yang dia tulis? Dia bilang, umat Islam itu tidak bisa dikalahkan dengan perang konvensional. Perang biasa sih ya, perang ya adu senjata gitu, gak akan bisa dikalahkan umat Islam. Karena mereka memiliki doktrin, semangat. Nah, semangat. Apa doktrinnya? Jihad. Nah, jihad itu syariat, Pak. Jihad ini ada syariat. Jadi perintah, ada hukumnya, ketentuannya. Sama seperti sholat, puasa, zakat, haji. Jihad itu sama. Punya doktrin tentang jihad. Pasti tidak akan bisa dikalahkan selama mereka memiliki doktrin jihad. Oleh karena itu, untuk mengalahkan kaum muslimin, kata Raja Louis ke-9 ini, ubahlah makna jihad itu. Jihad harus dijauhkan dari ruhnya. Ruh jihad itu, semangat jihad itu harus dipengkolkan. Namanya dalam bahasa Arab ditarbih, ya, ditarhib, dipengkolkan. Bagaimana caranya? Bikin buku tarhib jihad, ya. Jadi makna jihad itu dikembalikan kepada makna dasarnya.
kepada arti kata asalnya, apa? Root word, akar kata. Jadi dikembalikan kepada akar katanya, apa? Sungguh-sungguh. Nah, gitu ya. Pernah dengar kan Bapak ya? Arti jihad itu sungguh-sungguh. Ya betul. Itu arti dari sisi bahasa, lugawinya. Tapi maknawinya panjang Pak. Itu perlu penjelasan sendiri. Saya nggak berani ngomong di sini. Ya, terus terang untuk menjelaskan makna jihad ini tidak berani. Hanya pada momen-momen tertentu saja. Jadi kalau pribadi-pribadi Bapak boleh tanya tentang saya, tentang mana jihad. Ya, saya siap menjelaskan. Asal Bapak siap. Ya. Sini saya cukup makna kata dasarnya saja. Nah, jadi selama ada doktrin jihad itu, umat Islam tidak bisa dikalahkan. Kecuali kalau makna jihad itu diselewengkan, diputar balikan. Dengan apa? Tasbih itu. Berkata-kata sungguh-sungguh. Nah, sekarang banyak orang, para ulama, para kiai menafsirkan jihad itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh cari duit, jihad. Kalau kita sungguh-sungguh cari sifat orang, jihad. Jadi apa? Didistorsi. Kembali, pendekatan selama matahari masih terbit, orang-orang kafir itu tidak akan tinggal diam Pak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang sering kita dengar itu malam Allah kaliu dalam nasara hatta tatabiyilatahu. Mereka pokoknya selama matahari masih terbit dari barat ke timur, maka mereka tidak akan pernah tinggal diam untuk melumatkan Islam dari muka bumi. Di dalam buku Jihad Teroris karya Charles Allen tahun 2002 atau 2003. Maaf agak sedikit akademik ya. Charles Allen menulis buku judulnya Jihad Teroris. Kata dia, kita harus samakan jihad itu dengan teroris. Ya. Jadi jihad itu sama dengan teroris. Kata dia, sama dengan teroris jihad itu. Orang masih berpindah jihad disebut teroris dulu. Sekarang pendekatan orang yang semangat untuk mengembangkan Islam diidentikan juga dengan teroris, sama tuh. Ya. Oleh karena itu kemudian kata beliau akan ada proses untuk mengkambing hitamkan jihad itu sebagai sesuatu yang bisa menyebabkan terorisme, ekstremisme, fundamentalisme, ya, intoleransi berawal dari jihad itu. Maka jihad harus disimpangkan. Sehingga kemudian Walid Fars dalam bukunya Future Jihad, dia menulis beberapa usulan untuk Pentagon, untuk Amerika Serikat. Karena ini merupakan perang dunia Pak. Jangan mengira bahwa yang ingin merusak Islam itu cuma kita di kampung kita, tidak Pak. Dunia Pak. Kita nih, negeri kita cuma ekor. Apa? Ekornya saja. Kita nih ekornya yang nempel di ketiak global tuh. Yang sebenarnya adalah global itulah. Kita ini cuma nempel di ketiaknya aja Pak. Kita ikut meramaikan, mengkondisikan supaya memberikan kesan global itu berhasil. Kita ikut-ikutan, ya. Para petinggi kita, para pejabat kita ikut-ikutan mengkambing hitamkan ideologi. Tuh, ya kayak misalnya penggembira lah. Karena kalau nggak ikut, kita akan dikucilkan dunia global. Kalau nggak ikut, kita tidak akan mendapatkan bantuan partisipasi. Kita nggak bisa beli pesawat F-15 yang kemarin tantangan ya, hebat Pak. Indonesia beli F-15 itu 35 biji kemarin tantangan Pak Prabowo. Terus yang dari Prancis itu Safir 48 Pak. Oh, itu pesawat canggih Pak. Dia fighting Falcon Pak. Di atas pesawat jet. Luar biasa. Hebat. Termasuk negara kuat ya Indonesia nih sekarang nih. Karena punya pesawat tempur 35 sama 48, hampir 70, 80.
pesawat tempur tercanggih hari ini. Luar biasa. Hebat. Saya angkat topi. Ya. Moga-moga itu bisa dipakai untuk Islam. Gitu ya. Jadi kita ini berpikir pragmatis saja, Pak. Jangan pikir berat-berat. Kalau pemerintah punya senjata banyak maju gitu, enak. Nanti kalau Islam jaya, kita tinggal pakai. Ya. Dulu Belanda ngejajah kita, dia bikin jalur kereta api, bikin jalan, bikin bendungan, ya, bikin perkebunan, gitu. Dulu berpikir, Pak ini nanti kita nggak bisa makan. Sabar, saya bilang sabar. Saya selalu tanamkan kepada murid-murid, sabar. Saatnya nanti seluruh peninggalan Belanda itu akan dipakai oleh kita. Betul. Sejak pasti maka dipakai oleh kita semua, Pak. Jalan kereta kita pakai, jalan tol kita pakai, kebun, bendungan, listrik semua dipakai oleh bangsa Indonesia. Ya. Sekarang pun begitu. Kereta cepat bikin oleh siapa? Jalan tol bikin oleh siapa? Bendungan oleh siapa? Listrik oleh siapa? Kemudian perkebunan, kelapa sawit segala macam yang bikin orang asing, Pak. Saya bilang saatnya nanti jika Allah menghendaki itu kita yang make, kami ya, kita yang make nanti. Saat mereka akan diusir, Pak. Orang-orang kita usir semua. Ya. Kita yang make semua. Cepat atau lambat itu janji Allah akan diberikan kepada orang-orang yang saleh. Innal ardo yariswa ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini ya, akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Sabar aja, panjang umur, kita akan kesampaian. Sekarang ini kita nggak pernah berpikir bagaimana bikin HP itu handphone. Ya. Orang Islam, mohon maaf, orang Islam ini bangsa kita lah. Pernah berpikir bikin HP? Nggak pernah. Bikin motor? Nggak pernah. Bikin mobil apa lagi dah? Nggak pernah. Tapi kan kita pakai, kita beli. Nanti pun begitu, jalan kereta cepat, jalan tol cepat, yang make kita. Saya teruskan. Warren Parris dalam bukunya Future Jihad yang mengusulkan kepada Pentagon Amerika Serikat, kata beliau untuk bisa menempatkan Islam ini sebagai agama yang hina, yang rendah, yang kalah, dia usulkan yang pertama, merumuskan hukum anti jihad. Amin. Jadi hukum anti jihad dirumuskan oleh Barat, Pak. Yang tadi cerita apa Charles Allen menafsirkan jihad itu. Sekarang dibikin hukum anti jihad. Orang yang praktekkan jihad itu hukumannya seperti ini. Kemudian yang kedua, kata beliau, mempersempit ruang gerak pribadi, kelompok atau masyarakat atau ormas atau partai ya yang mengibarkan nilai-nilai Islam, yang menyebarkan hukum-hukum Islam, yang mendakwakan tentang syariat Islam. Persempit ruang geraknya tuh, baik di masyarakat maupun di media sosial. Persempit geraknya. Jangan sampai ada muncul ajakan untuk menegakkan hukum Islam. Future Jihad, Warren Parris. Warren Parris ini dia keturunan India, Pak. India. Sekarang India lagi panik menghadapi kaum muslimah. Di tekanan pemerintah India itu terhadap wanita yang berjilbab itu luar biasa, Pak. Mereka dihabisi semua. Semua kampus negeri nggak boleh wanita pakai jilbab. Sekolah-sekolah negeri nggak boleh pakai jilbab. Nah ini semangat ini cepat atau lambat juga akan mengimbas ke negeri kita. Cepat atau lambat. Karena tadi kan ikatan Islam itu satu demi satu akan dikurangi. Akan dikurangi. Teruskan. Jadi kata beliau persempit ruang gerak orang-orang Islam tuh, ya, yang memiliki ideologi. Ya. Jadi kembali lagi ideologi dijadikan kambing hitam. Kambing hitam ideologi, Pak. Kalau pejabat kita selalu mengkambing hitamkan ideologi. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau
bantu, dukung, sokong mereka-mereka yang menganut Islam moderat, Islam liberal, Islam kultural, Islam humanis, Islam toleran. Saya kurang tahu Islam toleran maksudnya apa. Karena Islam ini sudah sangat toleran. Kalau nggak toleran umat Islam Indonesia, orang kafir nggak akan bisa bikin gereja, nggak bisa bikin wihara. Sebentar lagi, ya, kalau agama Yahudi itu disahkan jadi agama resmi, tambah lagi, Pak. Yahudi, Bapak pikir tidak ada Yahudi kita? Banyak, Pak. Kemarin di Sulawesi Utara dia bikin tuh, ceritanya di museum, tempat ibadah. Ya. Sebentar lagi, satu langkah lagi aja dia minta diakui oleh pemerintah sebagai agama resmi. Artinya apa? Dianggarkan. Artinya apa? Di pajak kita itu dipakai untuk membiayai Yahudi. Bapak kan bayar pajak PBB, listrik, mobil, motor, belum pajak semua ya. Belum pajak penghasilan. Itu semua dipakai untuk membiayai karena dianggarkan orang-orang Yahudi bikin tempat ibadah. Sana. Kemarin saja Konghucu itu, Pak, dia bukan agama. Konghucu itu bukan agama, dia hanya kebudayaan. Oleh pemerintah diakui sebagai agama yang keenam. Setuju ya? Setuju setelah kebatinan. Diakui, kebatinan diakui sebagai agama. Konghucu diakui sebagai agama. Lah Yahudi itu kan agama Samawi. Ya, Yahudi itu agama Samawi, diakui dalam Quran, diakui dalam hadis. Akan jauh lebih mudah untuk minta pengakuan ke Departemen Agama dibandingkan dengan Konghucu, dibandingkan dengan kebatinan. Jadi sebentar lagi akan ada 8 agama resmi di Indonesia, termasuk adalah Yahudi. Nah, kata Wali Faris, beri ruang yang selebar-lebarnya untuk kelompok-kelompok Muslim liberal, sekuler, humanis, moderat, kasih ruang, bahkan dukung mereka semua. Bahkan jika perlu counter attack tuh kelompok-kelompok yang semangat menyebarkan atau mendakwahkan syariat Islam. Serang mereka, kirim booster. Nah, jadi kita booster bukan baru sekarang. Wali Faris sudah mengusulkan tahun 2005 ya, untuk bagaimana mendistort Islam nih. Jika sekarang misalnya ada menginteli, nah, dia ada yang kelimanya itu supaya orang-orang moderat ini yang sekuler ini menjadi intel, memata-matai pribadi atau kelompok atau masyarakat yang punya semangat jihad. Ya tadi bagi dulu punya semangat jihad berarti ada intel. Kita nggak tahu ya. Kalau dibawa ke masyarakat, paham Pak ya? Hati-hati Pak. Ini intel ini akan memberitahukan kepada orang lain bahwa di komplek itu ada seorang yang menyebarkan semangat jihad, ya, begini-begini. Nah itu diperintahkan oleh Wali Faris, oleh Pentagon, oleh Amerika Serikat untuk dipraktekkan. Kembali. Nah, yang mereka lakukan bukan hanya menginteli, tapi juga bagaimana memisahkan umat Islam ini dengan para pembimbingnya, para ulamanya. Ya. Khutbah dibatasi 15 menit paling lama. Jadi ulama ini semakin dijauhi, bukan hanya dijauhi Pak, dimata-matai, bahkan mungkin difitnah ya ulama ini. Karena sumber informasi itu datang dari ulama. Mohon maaf. Kita kan juga punya keterbatasan untuk baca kitab Quran, Pak. Baca kitab agama, kitab Islam. Punya keterbatasan. Lalu baca kitab Gunul nggak bisa, Pak. Ya. Karena sumber Islam kan dari kitab Quran, kitab itu. Kita nggak bisa baca. Paling terjemahannya yang sudah disortir. Terjemahan itu sudah disortir. Disesuaikan dengan negara. Ya. Disortir banyak. Kalau kita baca kitab ini nggak bisa baca, Pak. Mau belajar nahu sorof aja nggak selesai bertahun-tahun tuh. Belajar nahu sorof cuma semangatnya aja. Sudah tua, punya keterbatasan. Nah,
Oleh karena itu baca yang dengar dari ulama sajalah, ya. Para ulama kalau ceramah dengerin, ngaji datang pada ulama, pada ustaz, boleh dengar Pak. Sedikit demi sedikit akan nempel Pak. Lah sekarang ulama ustaz kiainya difitnah, dijauhkan, dijadikan kambing hitam, menyebarnya ajaran radikalisme ulama. Ingat kata Rasulullah, kayak di zaman ala umati yaftiruna ulama wal fuqaha yaqdirullah salasa baliyatin. Kalau ulama dijauhi, ahli fikih dijauhi, ya, akan Allah timpakan 3 petaka. Bukan cuma dijauhi, fitnah, diintimidasi itu termasuk dalamnya. Allah akan timpakan malah petaka apa? Allah bilang, Rasul bilang, yarfa'ullahu barakatan min kasbih. Allah akan angkat keberkahan kehidupan dari masyarakat. Allah angkat. Sekarang bisa kita rasakan Nusantara yang kaya banyak pohon kelapa, penghasil kopra terbesar, penghasil sawit terbesar di dunia, kita nggak bisa dapatkan minyak kelapa, minyak goreng, ya susah. Paling kan negara paling besar di dunia Pak, penghasil kopra terbesar, sawit terbesar, CPO itu, crude palm oil itu tertinggi. Tapi kita nyari minyak goreng aja susah. Bukan, karena harganya bukan harganya mahal, langka. Beli ke Borma pada 1 liter, itu pun nunggu 2 hari berikutnya dapat lagi 1 liter. Susah. Artinya apa? Keberkahannya Allah angkat. Garam, gula, ya. Pendek kata yang semestinya itu mudah, jadi susah. Yang kedua, kata Rasul bilang, wa yusallitullahu alaihim sultanan zulman. Allah akan kirim kepada mereka itu para pemimpin yang zalim. Coba. Pemimpin zalim. Ya, dikirimkan kepada mereka. Bagaimana zalim itu? Membikin rakyat masyarakat itu susah. Kasihan tuh kampung wadah. Ya. Masa untuk ukur tanah aja sampai bawa 1 batalion, 10 truk. Yang saya lihat itu 10 truk di berita itu penuh tentara polisi, senjata komplit Pak. Cuma untuk ukur meteran aja kan bisa pakai Google Map. Cetak selesai pemetaan kan. Gak perlu apa-apa ini ngukur, itu bawa 1 peleton, 1 batalion. Kalau 10 truk itu kali 30, 50, berarti hampir 500 polisi itu dengan senjata lengkap. Dan bisa disaksikan bagaimana kekerasan itu. Ya. Perbuatan zalim itu dipraktekkan dengan kasat mata. Ada ngomong dibilang ini prosedur dengan mata telanjang aja kelihatan perbuatan zalim. Tangkap, disiksa, dipukul, ngeri Pak, ngeri. Saya memperhatikan sudah kebablasan. Kenapa begitu? Karena Rasul sudah ngasih tahu. Rasul itu yang ngasih tahu Allah. Kata Allah, nanti kalau kamu menjadi ulama, akan ada pemimpin yang zalim. Zalim pemimpin itu Pak. Menyakiti rakyat, menyakiti umat Islam. Kasihan. Saudara-saudara, ada yang bersama kamu wadah enggak? Enggak ada. Baru itu bisa cerita. Yang terakhir, kata Rasul bilang, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Mereka itu akan keluar dari dunia, artinya meninggal tanpa iman. Nauzubillah. Oleh karena itu, jangan jauhi ulama, jangan jauhi para ustaz, jangan jauhi para kiai, deketin, ya. Karena sekarang ini musimnya kambing hitam. Ada orang mengkambing hitamkan aliran ini, ada orang mengkambing hitam aliran ini. Dan jangan suka kita mengkambing hitamkan sesama kita. Jangan pusat itu mengajarnya begini, jangan dia ngaji ke dia mengajarnya begini. Jangan ikut jadi pengikut aliran ini, jangan. Selama mereka berpegang pada Quran dan hadis, ikuti saja. Ya. Jangan kemudian mengajarkan dia mau ustaznya ngajarinnya begini. Jangan. Selama dia berpegang Quran hadis, ikut saja ya.
Pokoknya praktekkan apa yang pernah Bapak dapatkan sejak kecil Bapak belajar tuh, ya. Praktekkan itu. Oleh sedikit tambah kuantitasnya, baik jumlahnya pun waktunya. Itu saja. Perbaiki waslih, perbaiki terus. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf. Fattakullah satantum walaupun billahi Assalamualaikum warahmatullahi